Tahukah Anda tentang tata cara pendaftaran perkara di pengadilan? Pendaftaran perkara di pengadilan bisa dilakukan secara online melalui aplikasi e-court. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pendaftaran perkara di pengadilan secara online. Dasar dari pendaftaran perkara secara online melalui e-court ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dengan menggunakan aplikasi e-court, maka proses berjalannya perkara akan menjadi lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Aplikasi e-court ini dapat diakses di e-court.mahkamaagung.go.id. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Lalu, bagaimana cara membuat akun e-court untuk pengguna lainnya atau non-advokat? Untuk pembuatan akun e-court, para pencari keadilan harus menyiapkan email dan nomor rekening yang masih aktif. Kemudian, para pencari keadilan datang ke pengadilan dan mengunjungi pojok e-court di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Perikanan Bitung dengan menunjukkan bukti identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Kemudian, Anda perlu mengisi formulir pembuatan akun e-court. Kemudian, petugas meja e-court akan mendaftarkan para pencari keadilan berdasarkan formulir yang telah diisi dan mengupload bukti identitas para pencari keadilan. Kemudian, tahap terakhir adalah petugas meja e-court memverifikasi akun e-court tersebut. Setelah berhasil diverifikasi dan terdaftar, maka pencari keadilan akan mendapatkan notifikasi berupa username dan password e-court melalui email. Setelah terdaftar, maka pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara di e-court secara mandiri. Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi yaitu soft file surat gugatan atau permohonan dalam bentuk PDF dan dokumen atau RTF. Kemudian, bukti awal berupa KTP dalam bentuk PDF. Tutorial cara daftar perkara secara online melalui e-court. Pada halaman login aplikasi e-court, masukkan username dan password yang sudah didapatkan melalui email. Kemudian, pilih menu pendaftaran perkara, kemudian pilih jenis perkara seperti gugatan atau permohonan atau gugatan sederhana atau bantahan atau permohonan konsinyasi dan atau pembatalan arbitrase. Lalu pilih pengadilan yang dituju, kemudian klik lanjut pendaftaran dan lanjut klik daftar. Selanjutnya, isi data pihak seperti penggugat dan tergugat. Kemudian simpan. Klik lanjut upload berkas, kemudian upload surat gugatan dalam bentuk PDF dan dokumen atau RTF dan upload bukti awal yaitu KTP, SIM, atau paspor. Berikutnya, klik lanjut perhitungan SKUM, checklist 7, dan klik lanjut. Kemudian akan muncul uraian pembayaran, lalu klik lanjut pembayaran. Lalu akan muncul rincian pembayaran SKUM berupa batas waktu untuk membayar, jumlah panjar biaya perkara, dan nomor pembayaran panjar biaya perkara. Dan terakhir, pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti internet banking, SMS banking, transfer ATM, atau langsung datang ke teller bank. Setelah dibayar, maka status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. Setelah itu, maka tahap pendaftaran perkara secara online telah selesai dan Anda akan mendapatkan nomor perkara melalui email. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui para pencari keadilan bahwa akun e-court non-advokat bersifat sementara. Kemudian, akun e-court hanya bisa digunakan untuk satu perkara. Yang terakhir yaitu akun e-court tidak dapat masuk ke akses data perkara setelah 14 hari putusan.
Apabila pencari keadilan ingin menggunakan kembali akun tersebut, maka pencari keadilan harus melakukan permohonan aktivasi melewati aplikasi e-court atau datang langsung ke Pengadilan Negeri Perikanan Bitung.